pandemi COVID-19, dana bantuan sosial yang seharusnya untuk rakyat yang membutuhkan. Kok bisa-bisanya korupsi duit sebanyak itu? Korupsi oleh pejabat. Tanpa aturan dasar yang jelas, kekuasaan bisa disalahgunakan dan rakyat menjadi korban. Inilah mengapa konstitusi sangat penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian berpikir kenapa ya sebuah konstitusi itu penting? Apakah hanya penting untuk pemerintah atau kita juga sebagai warga negara? Yuk kita cari tahu. Sekarang aku bakal tanya langsung nih ke teman-teman yang ada di situ tentang pentingnya aturan dasar dalam sebuah negara. Yuk kita cari tahu. Permisi teman-teman, kita lihat apa yang akan terjadi jika sebuah negara itu tidak memiliki aturan dasar. Mungkin masyarakat akan bertindak tutup hati. Pemerintah juga bisa menjalankan kekuasaan tanpa batas. Nah, akibatnya kehidupan bernegara menjadi tidak teratur. Negara bukan hanya sekadar kumpulan orang, melainkan organisasi yang mengatur kehidupan bersama dengan tujuan yang jelas. Tanpa negara, masyarakat akan kesulitan untuk mengatur arah, aturan, dan cita-cita. Negara memiliki 4 unsur penting, yaitu masyarakat, wilayah, pemerintah, dan kedaulatan. Masyarakat sebagai inti, wilayah sebagai batas, pemerintahan mengatur negaranya kehidupan, dan kedaulatan menegaskan keadilan. Semua unsur itu saling melengkapi untuk membentuk negara yang berdiri tegak. Indonesia sebagai negara memiliki tujuan luhur yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi setiap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban di lingkungan. Tujuan ini mewujudkan bahwa Indonesia hadir untuk mensejahterakan rakyat dan ikut berperan di dunia internasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, sebuah negara harus memiliki pedoman yang jelas. Pedoman tersebut disebut konstitusi, yaitu dasar hukum tertinggi untuk menjalankan pemerintahan agar tetap sesuai dengan cita-cita bernegara. Konstitusi adalah aturan dasar yang menjadi landasan penyelenggaraan negara. Ia mengatur hubungan antara lembaga negara dan warga negara, serta memastikan kehidupan berbangsa dalam adil dan tertib. Teman-teman, ternyata konstitusi itu nggak cuma mengatur pemerintahan, tetapi juga hadir di kehidupan kita sehari-hari loh. Misalnya memperoleh hak pendidikan, itu dijamin oleh konstitusi. Juga hak kebebasan berpendapat yang membuat kita menyampaikan ide tanpa takut. Konstitusi melindungi kita dari tindakan sewenang-wenang pemerintah. Jadi konstitusi bukan hanya aturan di atas kertas, tetapi nyata dalam kehidupan kita. Contohnya pada masa pandemi COVID-19, dana bantuan sosial yang seharusnya untuk rakyat yang membutuhkan justru dikorupsi oleh pejabat. Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya konstitusi dan hukum ditegakkan agar hak rakyat tidak dirampas. Itulah mengapa memahami konstitusi itu artinya kita juga memahami hak yang diberikan kita sebagai warga negara. Baik teman-teman, setelah kita membahas konstitusi, mari kita simpulkan mengapa konstitusi itu sangat penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi menjadi pedoman agar negara berjalan sesuai dengan aturan. Tanpa konstitusi, arah penyelenggaraan negara bisa kacau dan tidak teratur. Selain itu, konstitusi melindungi hak-hak setiap warga negara, seperti kebebasan berpendapat, mendapatkan pendidikan, serta perlindungan hukum. Itu semua untuk menjamin warga merasa aman. Konstitusi juga membatasi kekuasaan pemerintah supaya tidak bertindak sewenang-wenang. Dengan adanya batasan ini, kekuasaan dapat dilakukan secara adil dan sesuai hukum. Intinya, konstitusi menciptakan ketertiban dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia menjadi dasar keseimbangan antara hak rakyat dan kewajiban pemerintah. Jadi, ketika kita memahami nilai konstitusi, artinya kita juga memahami nilai dasar kehidupan berbangsa. Oleh karena itu, kita perlu menghormati dan menjunjung tinggi nilai konstitusi yang digunakan sebagai fondasi berbangsa dan bernegara. Konstitusi kuat, Indonesia hebat.